Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi ya, di mana yang jarang saya pakai Ryzen 3 3200G karena ini ada yang mesan. Ya untuk saat ini agak mahal juga ya, harganya itu sekitar 6 jutaan, 6 juta lebih sedikit lah. Kalau saran dari saya biasanya itu saya ke Core i3 10115F dan juga GTX 750 maupun 750 Ti yang dimana dengan harga yang sama lah, intinya seperti itu. Tapi ada orang yang ingin AMD, jadi saya rakit AMD Ryzen 3 3200G yang ada di sini part-partnya semua. Dan di sini juga upgradable ya, karena di sini saya memakai B450M, bisa ke Ryzen 7 maupun Ryzen 9 masih bisa lah. Sebelum saya lanjut kenapa apa-apanya di sini dan juga harganya dan juga reviewnya, jangan lupa klik subscribe ya teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjut saja untuk part-part yang pertamanya. Di sini saya menggunakan Ryzen 3 3200G dengan harga 2.750.000 untuk yang ini. Ya mahal sih, kalau harga normalnya itu 1,5 1,6 zaman dulu ya. Kalau sekarang pada naik-naiknya semua, ya dimainkan lah, bisa dibilang seperti itu. Untuk harganya jadinya 2.750.000, sangat mahal sekali kalau menurutku. Yang dimana 4 core 4 thread dan juga dia itu mempunyai Vega 8 yang sangat bisa diandalkan kalau menurutku yang ini. Dan juga hemat listrik juga sih kalau yang ini, karena saya tidak memakai VGA tambahan di sini semua ya, seperti itu aja. Garansinya 3 tahun AMD ya, seperti ini yang ori. Selanjutnya saya menggunakan ini punya MSI B450M Pro Max. Kenapa saya memilih ini? Karena ini harus membeli bundling ya, zaman sekarang tuh harus bundling untuk membeli ini prosesornya. Jadinya saya membeli ini sepaket prosesor dan juga punya. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM ini HyperX Vari 2x4GB yang warnanya black. Ini 8GB, jadi harganya itu sekitar 600.000 ya, 600.000 lah. Harga RAM sekarang pada turunnya, tapi ini terbilang second ya, second dan juga masih bagus banget, garansi lifetime ini HyperX Vari ya. Bisa lihat sendiri seperti itu contohnya. Selanjutnya untuk SSD saya menggunakan ini SSD NVMe Clef yang dimana 256GB. Di sini saya tanpa ada harddisk ya, sama sekali di sini tidak ada harddisknya, cuma memakai ini aja SSD NVMe Clef yang dimana dengan harga 570.000 kalau yang ini ya, seperti ini aja, simple. Selanjutnya saya menggunakan ini ya, power supply-nya Aerocool United Power ya, dimana buat upgradable ke depannya untuk menambah VGA 1650 Super lah, maksimal bisa dibilang seperti itu supaya lebih aman, atau 1060 masih bisa juga. 500 watt 80 plus watt, 80 plus watt dan juga harganya 440.000 ya, rekomend sih kalau yang ini menurutku. Selanjutnya saya menggunakan casing ini Cube Gaming Galvay yang ada di sini, warnanya hitam, cuma ada warna hitam sih kalau nggak salah. Kalau yang ini harganya 365.000, beda tempat beda harga ya. Kalau yang ini aku juga lupa sih 365 atau 360, pokoknya ini sudah ada di sini. Dan tambahan yang terakhir itu adalah ini Physical FX 120/3, ini paling langganan sih kalau aku ini. Ini saya memakai 6 ya, biasanya kan ada 4, depan 3 1 belakang, tapi ini saya kasih 6, depan 3 atas 2 1 belakang, supaya lebih mewarnai lah RGB nya lah, bisa dibilang seperti itu. Kalau 6 berarti 240.000 untuk keseluruhannya. Itu aja. Dan totalnya dari semuanya ini yaitu sekitar 6,2 lah ya, 6,2 ke bawah dikit lah harganya di sini kalau nggak salah ya, itulah. Dan kita tes saja dari segi gamingnya, apakah masih rekomend atau tidak menggunakan Ryzen 3 3200G yang dimana irit daya sih kalau menurutku, sambil menunggu VGA harganya turun ya, entah kapan juga sih, nggak tahu turunnya kapan. Seperti itu aja, dan kita lanjut ke reviewnya. Yuk. Dan lalu yang pertama tuh booting Windowsnya, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Clef C710. Dan kita tunggu aja seberapa cepatnya dia.
dan dia mendapatkan 20 detik. Ya kalau menurutku sih ya tidak standar NVMe ya. NVMe tersebut biasanya di bawah 15 detik. Kalau yang ini di atas 15 detik, hampir 20 lah. Tapi ya nggak masalah juga, yang penting masih cepat lah. Seperti itu. Selanjutnya di HD Sentinel, kita cek kesehatan SSD dan juga performanya. Dia itu mendapatkan 100% semua. Performa dan juga kesehatannya dan juga notnya dia itu perfect. Tapi dari segi suhunya dia itu 40 derajat sih. Kalau menurutku sih ini terbilang dingin karena NVMe tersebut emang terbilang agak panas ya. Tapi kalau yang ini 40 derajat tanpa heatsink dia tuh dingin. Mungkin di awalannya saja sih. Mungkin lama-lama sampai ke 45 sampai 45 lebih dikit lah. Seperti itu. Selanjutnya di Crystal Dismark ya, dimana saya menggunakan Cleve C710 dan kita tes saja seberapa cepat dia untuk membaca dan juga menulisnya. Untuk membaca mendapatkan 2320 dan juga menulisnya 1329. Ini cukup tinggi kalau menurutku. Dan juga kalau kita bandingkan dari segi yang ada di websitenya maupun di boxnya, dia itu waktunya 1950 dengan membacanya dan juga menulisnya 1250. Jika kita bandingkan kalau yang realitanya dia itu lebih bagus, yang dimana dia itu lebih dari 300-an kalau membacanya, kalau menulisnya 100-an lah. Jadi intinya dia itu bagus dari segi membaca maupun menulisnya, melebihi dari ekspektasi lah. Selanjutnya di HW Monitor, yang dimana saya menggunakan stock cooler Intel. Untuk minimalnya mendapatkan 31 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan 66 derajat. Yang dimana ini saya tes di Genebench R15 5 kali berturut-turut untuk maksimalnya. Jadi terbilang masih dingin sih, ya aman lah di bawah 70 derajat. Dan juga minimalnya 31 derajat, bagus lah intinya seperti itu. Selanjutnya di Genebench R15 untuk OpenGL mendapatkan 54 fps yang dimana saya menggunakan Vega 8. Dan juga CPU-nya mendapatkan 582 CB. Selanjutnya di game GTA 5 yang pertama 1080p settingan normal, FPS rata-ratanya mendapatkan 55 fps. Masih nyaman juga untuk bermain game GTA 5 55 fps lah. Kalau ingin lebih silahkan ganti ke 720p supaya lebih nyaman juga, tapi ya gambarnya agak pecah dikit ya. Seperti itu. Selanjutnya di CSGO 1080p dan juga settingan medium, rata-rata FPS-nya mendapatkan 85 fps. Ini masih sangat nyaman juga, masih di atas 60 fps di settingan 1080p dan juga medium, masih nyaman. Selanjutnya di Apex Legends 1080p dan juga settingan low, rata-ratanya mendapatkan 22 fps. Ini nggak rekomend sih untuk bermain game Apex Legends karena emang berat sih. Kalau game Apex Legends harus memakai VGA tambahan. Maupun di settingan 720p settingan low, dia itu paling ya 30 fps sih, tapi juga masih kurang nyaman kalau menurutku. Jadi intinya kalau main game Apex Legends silahkan tambah VGA aja, jangan memakai VGA integrated dari Ryzen-nya supaya lebih nyaman lah. Lanjut ke Dota 2 1080p dan juga settingan medium, rata-ratanya mendapatkan 55 fps, masih sangat nyaman juga kalau yang ini. Kalau ingin ke 60 ya tinggal anda ganti aja ke settingan low. Selanjutnya pengujian game yang terakhir di Resident Evil 6 1080p dan juga settingan low, rata-ratanya mendapatkan 24 fps sih. Kalau yang ini sama aja masih kurang nyaman untuk bermain game Resident Evil 6. Kecuali kalau 720p sih ya masih nyaman sih ya di 30 fps, tapi ya kurang enak dari segi gambarnya. Yang terakhir dari segi wattnya atau dayanya, untuk dayanya minimalnya mendapatkan 24 watt, yang dimana terbilang irit kalau menurutku 24 watt sih, di bawah 50 jauh lah, 25 watt, jadi terbilang irit. Dan juga maksimal yang mendapatkan 100 watt, ini juga termasuk irit juga sih, yang mentoknya di 100 watt itu cuma satu kali aja sih. Ke 100 wattnya rata-ratanya sih 80-90an lah, intinya seperti itu. Dan kesimpulannya dengan harga 6 jutaan lebih sedikit ya, bisa dibilang 6 juta lah, 6 juta 60 ribu. Ini rekomend atau tidak? Kalau menurutku sih ya bisa dibilang rekomend, bisa dibilang tidak. Karena kalau 6 juta Anda bisa mendapatkan performa yang lebih baik jika lo menggunakan Intel seperti Core i3 10105 maupun GTX 750 atau GTX 1030 seperti di video sebelum-sebelum saya itu ya. Intinya seperti itu, karena emang harga Ryzen ini pada naik semua. Dan juga semua listnya ada di sini, dengan Anda cek aja atau lihat aja, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Jika kalian berminat silahkan cari aja di deskripsi, itu ada beberapa ya, mungkin kalau tidak ada ya kosongan lah, bisa dibilang seperti itu. Dan sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya merakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.